220095. Di sini saya akan menganalisis, menjelaskan tentang Castle Doctrine. Dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdi Putra dengan NIM 1312300052. Nama saya Aprilansyah Maulana Saputra, NIM 13123000253. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hadi Waryono, NIM 1312300119119, kelas R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori Hadi Putra dengan NIM 13123000053. Terima kasih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Castle Doctrine. Apa itu Castle Doctrine? Bagaimana konsep ini bekerja? Dan apakah bisa diterapkan di Indonesia atau hanya daerah tertentu saja? Yuk, mari kita bahas bersama. Baik, di sini kita memasuki pembahasan materi pengertian Castle Doctrine. Castle Doctrine itu apa sih? Castle Doctrine adalah sebuah konsep hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri di rumah atau properti pribadi tanpa kewajiban untuk mundur terlebih dahulu ketika menghadapi ancaman atau serangan. Dalam doktrin ini, rumah yang dianggap seperti kastil yang harus dilindungi dengan segala cara oleh pemiliknya. Konsep ini yang berarti berdiri teguh, mempertahankan diri, dan properti tanpa harus mundur. Doktrin ini biasanya berlaku di beberapa negara seperti Amerika Serikat, di mana hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga yang menggunakan kekerasan untuk mempertahankan rumah mereka dari penjahat. Baik, selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Sejarah dan filosofi doktrin kastil. Istilah kastil sendiri berasal dari bangunan pertahanan di masa lalu yang melindungi penghuninya dari serangan musuh. Filosofi doktrin ini berangkat dari prinsip bahwa rumah adalah tempat paling aman dan privat bagi seseorang, sehingga ketika ada nyaman, pemilik rumah berhak melakukan pembelaan tanpa harus mundur. Dalam konteks hukum, doktrin ini menghapus kewajiban untuk mundur jika seseorang diserang di tempat tinggalnya sendiri. Ini berbeda dengan hukum di beberapa negara lain yang mengharuskan pelaku pembelaan diri untuk mundur terlebih dahulu jika memungkinkan. Selanjutnya yaitu pendapat kelompok kami tentang penerapan doktrin kastil di Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki sistem hukum yang mengutamakan asas proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan doktrin kastil yang memperbolehkan penggunaan kekerasan tanpa kewajiban mundur bisa berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan konflik hukum yang kompleks. Yang kedua yaitu di beberapa daerah Indonesia tingkat kriminalitas dan kondisi sosial berbeda-beda. Di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, doktrin kastil bisa menjadi pedang bermata dua, yang artinya memberikan perlindungan bagi warga yang juga bisa memicu kekerasan berlebihan. Yang ketiga, jika doktrin kastil akan diterapkan, harus ada regulasi yang sangat jelas dan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan
kekerasan, misalnya definisi ancaman yang sah, batasan penggunaan kekerasan, dan mekanisme hukum yang adil. Yang keempat, yaitu kami berpendapat doktrin ini lebih cocok untuk diterapkan di daerah-daerah yang memiliki tingkat keamanan relatif rendah dan sulit mendapat bantuan hukum cepat dari aparat keamanan. Namun, tetapi harus dengan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kekacauan. Kesimpulannya, sistem hukum di Indonesia ini mengatur pembelaan diri dengan prinsip proporsionalitas dan kewajiban menghindari kekerasan berlebihan sesuai pasal 49 KUHP, sehingga penggunaan kekuatan memastikan tetap kewajiban mundur seperti dalam Kastil Doktrin belum diakomodasi secara eksplisit. Namun ada contoh kasus di Indonesia seperti di Bogor, di mana penghuni rumah menggunakan tindakan tegas untuk melindungi diri dari maling yang masuk rumah, yang secara prinsip mirip dengan Kastil Doktrin. Meskipun belum ada payung hukum yang jelas untuk membenarkan tindakan tersebut secara penuh, untuk potensi ke depan ada kemungkinan doktrin ini dikaji dan diadaptasi terutama di daerah-daerah tertentu. Dengan catatan diperlukan regulasi yang ketat dan penyesuaian dengan konteks hukum dan sosial Indonesia agar menimbulkan penyalahgunaan kekerasan. Saat ini Kastil Doktrin belum bisa diterapkan di Indonesia, belum resmi ditetapkan di Indonesia. Kedepannya ada potensi untuk diatur secara khusus dengan regulasi yang jelas dan pengamanan ketat, terutama di wilayah rawan kejahatan. Demikian analisis kami tentang doktrin Kastil dan penerapan di Indonesia. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan membuka edukasi dengan konstruktif. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.